Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau berikan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau Yesus, Kaulah jawaban kami, Tuhan.
kami, segala yang kami perlukan, Engkau menyediakan. Tuhan, Kau yang buka pintu, takkan ada yang menutup. Yesus, Kau menyediakan jalan bagi setiap kami. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah, jawaban bagi kami Tuhan. Kau jalan keluar bagi kami Yesus. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau berikan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Untuk pagi ini kita bertemu kembali sebab
Tuhan itu baik. Dan pertemuan ini Tuhan inginkan supaya kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, ya. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, dengarlah doa kami, suatu permohonan kami ingin merenungkan bagian daripada firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan iman, pengetahuan rohani yang terus bertambah-tambah, terus bertumbuh, sehingga berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini hamba persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita coba membaca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 143 ayat 9 sampai 12. Mazmur 143 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan ya saudara. Lepaskan aku daripada musuh-musuh, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kalau kita baca ini rasanya kok rotok gak karuan ya saudara, rotok sulit untuk dirasakan. Tapi mari coba saya jelaskan dulu ya, supaya saudara dengan tenang bisa mendengarkan. Ini penting untuk kita bisa mencapai suatu hidup, yaitu hidup yang penuh dengan keberkatan yang dari Tuhan. Ayat 9 mengatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuh. Yang dimaksudkan di sini dengan musuh, itu jelasnya segala
tindakan yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu adalah musuh. Sekali lagi, segala tindakan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan itu adalah musuh. Kuasa kegelapan itu menyebabkan kita ini melakukan suatu dosa. Jadi kalau di sini dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Yang disebut musuh itu sebetulnya secara alamiah, secara daging, itu bukan musuh. Misalnya, kita bekerja itu bukan musuh. Tetapi di dalam bekerja itu ada macam-macam variasi perbuatan. Ada yang bekerja sebagai pencuri, ada yang bekerja sebagai perampok, ada yang bekerja yang merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri, macam-macam. Dan itulah musuh. Sebetulnya secara daging, secara manusia, kita hidup wajar bekerja. Tetapi di dalam bekerja itu sering ditunggangi oleh kuasa kegelapan, sehingga pekerjaan itu lantas menjadi musuh. Musuh bagi orang yang tahu apa artinya takut akan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengerti arti takut akan Tuhan, dianggap itu biasa. Nah, kalau di sini dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, artinya lepaskanlah aku dari segala kerjaan atau jalan hidup kita yang menyimpang dari Tuhan. Jadi sebetulnya hidup itu harus berjalan menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mulai menyimpang dari jalannya Tuhan, itu jadi musuh. Ya, saudara, padamulah aku berteduh. Kalau saudara sadar, dikatakan saudara itu berteduh di bawah naungan Tuhan. Oh saudara, hidup itu memang sulit. Tetapi sering kita tidak sadar. Kita tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Mana lawan, mana kawan. Sebab di dunia ini kawan dan lawan tuh hampir berbaur. Hampir berbaur. Tetapi semua itu menjadikan kita hidup menderita, sengsara, bahaya, sakit, dan mati.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa, supaya dengan doa itu kita dibawa lebih mengerti kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan kehendak kita. Kehendak kita itu kita tidak ngerti mana musuh, mana kawan, tidak ngerti. Karena di dunia ini memang semuanya yang kita lakukan itu kita anggap semua itu baik. Tetapi tidak tahu di belakang kebaikan itu kita tidak sadar bahwa ada musuh-musuh yang mengintai kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita ini sing sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Supaya dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita ini mengerti mana lawan, mana kawan. Yang penting dikatakan di sini, sebab ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ini penting, saudara. Kalau kita bisa berjalan pada jalan kehendak Tuhan, hidup kita itu aman. Bukan saja aman, itu merupakan apa arti hidup. Arti hidup itu kalau orang itu melakukan kehendak Tuhan, itu arti hidup. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak ngerti apa artinya hidup. Ya. Sebab kenapa hidup mesti menderita, mesti susah, mesti sakit, mesti banyak bahaya. Sebab itu musuh kita. Tetapi sering kita tidak sadar. Sering kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita belajar menurut kehendak Tuhan, Tuhan memberitahu itulah musuh kita. Sehingga dalam hidup kita itu kita berjalan pada jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu jalan keselamatan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak usah terlalu panjang-panjang kalau itu membingungkan kita. Sekalipun pendek saja. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan berkenan. Tuhan berkenan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berjalan menurut jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan renungan ini kita semua disadarkan supaya kita hidup lebih mendekat Tuhan, lebih melekat pada Tuhan, lebih menyatu dengan Tuhan, sehingga kesatuan dengan Tuhan itu hidup kita ini merupakan hidup yang penuh keberkatan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara,
dengan renungan yang pendek ini, kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon, Tuhan, beritahukan aku jalan-Mu. Beritahukan aku bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, kesusahan, penderitaan, sakit, kematian. Itulah yang disebut musuh. Dan kami tidak bisa menghindari ini semua. Kecuali kalau kami hidup menurut jalan daripada jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ayo kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kiranya dengan renungan ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kami untuk hidup lebih dekat, lebih rapat, lebih melekat, lebih menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.